berbincang sambil berdiskusi sama ibu-ibu siapa tahu. Kebetulan sekarang ini ada salah seorang narasumber saya, yaitu Pak Meran. Pak Meran ini adalah pelaku usaha ya. Kalau bilang bisa disebut dia usaha, bisa juga disebut dia sebagai seniman, karena pelakunya itu adalah gula genting. Ya, di gula genting itu kan ada yang dia jual, itu bagaimana caranya. Kita juga pengen tahu bagaimana kisahnya, karena saya jujur saja saya belum tahu bagaimana kisah gula genting ini, gitu kan. Yang saya tahu itu adalah rasanya manis. Gula genting ini yang saya tahu rasanya manis, gitu, disukai sama anak-anak. Meskipun saya sudah dewasa masih tetap suka akhirnya. Tapi saya harus tahu di balik cerita gula genting itu seperti apa di masa apa ya, masa era digital yang semakin maju ini. Persaingan secara ekonomi, persaingan secara penjualan yang semakin marak ini, tapi bagaimana eksistensi gula genting di Lombok itu bisa bertahan. Dan akhirnya tadi saya sedikit cerita, tapi kan akan lebih asik nanti kita ngobrolnya biar sama narasumbernya, gitu kan ya. Siapa tahu nanti jadi sebuah inspirasi puisi ataupun sebuah inspirasi untuk tulisan. Tapi sebelum sama Bapak Meran nanti kita buka di acara halaman belakang kantor berita Antara. Hari ini adalah temanya gula genting tak semanis realita. Ngeri kan kayak gula genting tak semanis realita. Ada apa dengan realitanya? Ya itu tadi saya sudah sedikit kita sentil gitu. Tapi sebelum kita ke Pak Meran, nggak ada salahnya buat agak rileks sedikit sama Kang Ari Julian yang selalu hadir di halaman belakang ya kan ya. Pada absen sekali waktu itu karena sakit. Ya kan absen pada sakit sekali gitu. Kerjaan. Oh iya kerjaan. Ya betul kan, kerjaan. Jadi selamat datang Ibu Bapak di halaman belakang kantor berita Antara. Mudah-mudahan tema hari ini atau bincang-bincang kali ini bisa memberikan inspirasi. Gitu kan ya. Oke Kang Ari, setelah dari perjalanan jauh kita ngomongin yang manis-manis, pasti Kang Ari tahu apa itu yang manis. Ya kan? Oke, sebelum nanti ngobrol sama Pak Meran ya? Meran ya? Pak Meran Pak ya? Ya Pak Meran. Oke, Pak Meran. Ini luar biasa. Jadi setahu saya di Lombok ini memang punya banyak kekhasan, yang salah satunya sebenarnya ini yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ya di Lombok ya. Gitu kan? Main gula genting ini. Jadi gitu. jalan ke kampung-kampung, kemudian juga ketemu anak-anak kan. Juga sebetulnya kekhasan yang lain, dan ini hubungan dengan anak-anak terus dengan digital dan sebagainya. Jadi ada lagu berikut ini musikalisasi dari puisi teman nih. Oke. Teman saya namanya Kijun. Oke. Selamat siang. Judul lagunya adalah judul lagu musikalisasi ini Beribu Kepada Televisi. Anak-anak siapakah yang mengibu pada televisi? Video game, kuis-kuis yang menawarkan jutaan impian. Anak-anak siapakah yang membuang waktu menikmati supermarket, sementara dia jijik dengan bau pasar rakyat? Anak-anak siapakah yang berlama-lama di dunia maya, sementara surau makin sepi dan sunyi? Ternyata kita adalah orang tua mereka. Anak-anak siapakah yang mengibu pada televisi?
Video game dan kuis-kuis yang menawarkan jutaan impian. Anak-anak, siapakah yang membuang waktu menikmati supermarket, sementara dia jijik dengan bau pasar rakyat? Anak-anak, siapakah yang berlama-lama di dunia maya, sementara surau makin sepi dan sunyi? Ternyata kita adalah orang tua mereka. Narasumber teman bincang saya itu Pak Meran, Pak. Silakan Pak Meran ngobrol dengan saya. Di bawah juga Pak, mungkin merokok juga boleh Pak. Di bawah juga ini biar semua orang itu tahu kalau inilah yang dinamakan gula gending. Sambil jalan deketin. Oke, oh nanti saya akan kolaborasi sama Kang Ari Julia. Nanti Bu, pasti ada kolaborasi sama Kang Ari Julia nanti. Kang Ari Julia itu apapun yang berbunyi sama dia langsung pasti direspon. Ya, beneran aslinya. Oke, silakan. Ini dia. Oke, ini dia. Pak Bran. Pak, silakan. Silakan, Pak. Oke. Oke. Nggak usah dibuka, Pak. Oh, usah dibuka, bukan musola Pak. Pakai aja, saya juga pakai sepatu. Karena nggak ada tulisan musola, nggak ada. Maka silakan duduk Pak. Silakan dulu. Bolehlah itunya kita simpan dulu. Ya, kayaknya ininya di sini aja deh. Korea. Oke, nah ini sebagai ikonnya ini dia. Kelihatan nggak ini tuh? Kan? Nah ini nanti bunyi. Oke, silakan Pak digunakan mic-nya. Saya sebut tadinya ya. Kenapa Bapak? Saya sebut kampung dulu ya. Saya yang akan bertanya sama Bapak, jangan dulu disebutin. Rahasiakan dulu dong Pak, keberadaan Bapak itu siapa. Nanti kalau udah tahu, woi bahaya, Bapak jadi artis banyak yang bisa. Kebetulan gitu kan. Nah, ini adalah Bapak Meran. Oke ya, Bapak Meran kalau tidak salah sudah saya dapat informasinya itu dari Kembang Kerang. Kembang Kerang sudah ada Pak. Kembang Kerang Lombok Timur. Lombok Timur ya Pak. Desa Kembang Kerang Lombok Timur, Kecamatan Aikmal. Gila, jauh Pak. Dekat ya ke Sebalu ya Pak. Oh, dekat ya dari kamu Bapak ya. Oke, boleh didekatkan kan mic-nya Pak. Mic-nya boleh didekatkan. Santai aja Pak, kita masak. Sama saya mah ngobrol-ngobrol itu mah biarin aja, anggap aja nggak ada Pak. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Pak Meran gitu selain berjualan kembang kerang ngapain aja? Pokoknya saya ini dari bujang kerjaannya ini. Dari bujang Bapak sudah Kerja ini. Nah kalau misalkan enggak, kan sekarang tinggal di Lombok Timur nih Pak. Kesibukannya selain berjualan kembang kerang, lagi kan jadi kembang kerang sama kamu. Gula gending tuh ngapain aja Pak? Bertani. Bertani kan? Si yang bertanding. Ya. Kalau bertanding jarang bertanding. Oh enggak bertani. Bertani. Nyawah gitu. Ke sawah. Jadi selain Bapak berjualan, apa keseharian Bapak memang berjualan? Hanya khusus berjualan aja Pak. Khusus jualan. Oh. Untuk sawah saya inilah. Oh, jadi ladangnya ini berarti kembang Sawah saya ini. Oke. Ini teh sawah Bapak. Dibajaknya gimana Pak? Kan kalau sawah pasti dibajak. Bujang jualan ini. Oke. Anak 10, cucu 4. Anak 10, cucu 4 kalau begitu. 24. Cucu 24. Cucunya 24 dari mana? Dari Gula Gending.
Boleh nggak tepuk tangan buat pacaran 24 cucu dari gula gending. Ya. Istri berapa? Istri 8 kali kawin. Oh iya. 8 kali kawin. Masya Allah. Madu 2, madu 3 terus. Masya Allah. Sekarang aja 1. Oh sekarang aja 1. Oke. Nah, Luar biasa. anak saya si yang 10 lanjut semua. Lanjut. Oke. Bapak 8 kali nikah. Sudah 8 kali. 8 kali. Masya Allah. Gimana ilmunya Pak? Boleh nggak bagi-bagi? Bagi-bagi ilmu. Oke, jadi Bapak ini sudah berjualan gula gending itu dari bujang. Dari umur berapa Bapak mulai berjualan dan akhirnya memutuskan berjualan? Pokoknya sudah dari 15-an sudah mulai jualan. 15 tahun. Dari umur 15 tahun Bapak sudah berkeliling. Se-Indonesia ini sudah saya masuk semuanya sampai Sabang sampai Merauke. Dari Sabang. Sampai Merauke sudah habis. Tujuan Bapak mau dari Sabang sampai Merauke jualan ini tujuannya? Terus Ya maksudnya punya tujuan apa gitu Pak? Mencari istri kah? Atau mau memang usaha? usaha yang jualan ini lah. Usaha cari Cari rezeki untuk anak istri. Cari dari kanan istri. Berarti kan itu lumayan Pak. Bapak berarti kalau dari Sabang pernah ke Sabang nih Bapak nih. Iya, Berarti istri ditinggalkan dong? tinggal di kampung. Tinggal di kampung? Cuma kita aja yang laki. Oke, gitu. 3 bulan pulang. 3 bulan pulang. Pokoknya setahun tuh bisa 3 kali. 3 kali. Pang, TNT, Tinggal Jaya, Papang, Nabire, Manowari terus. Beuh, gila. Bali, Jambi, Batam terus. Pekanbaru, Riau terus. Terus Masya Allah. Sampai Banten, Siantar terus. Iya. Nah, kan ini harus dibuat nih Pak. Ya kan dibuat nih. Ya dibuat. Nah, ketika Bapak misalkan posisinya ada di misalkan tadi di mana pernah ke Jambi gitu. Buatnya di mana Pak? Di sana buatnya. Oh, di sana buatnya. Yang penting ini di bawah. Oh, masih Ininya. Iya, harus di bawah. harum manisnya Pulang pergi harus ini di bawah. Oke. Jadi alatnya ini. sebagai alat tempurnya ternyata. Terus saya ini kebetulan saya tukangnya bikin ini juga. Bapak yang buat ini juga. Oke, tapi tadi sebenarnya saya ngorek dulu sebelum Bapak kita jalan-jalan ke sana ke keliling Indonesia, lebih baik kita balik lagi ke Lombok ya Pak ya, karena Bapak itu di Desa Kembang Kerang. Tadi saya sempat ngobrol Kang Ari sama Pak Meran ini, ternyata orang Kembang Kerang yang di Aikman itu masyarakatnya adalah pelaku usaha gula gending. Jadi rata-rata semuanya di sana pembuat gula gending dan berjualan gula gending. Tapi apakah hanya Bapak aja yang membuat ini? Atau ada juga yang lain? Yang mau ke Bali itu juga ya yang bikin ini. Teman saya itu yang mau ke Bali besok. Oke, oh jadi bukan Bapak. Juga itu. Oke, gitu. Nah Pak, boleh tahu nggak gimana caranya membuat gula gending itu? Saya pengen tahu Pak. Sebelum kita cerita nanti ke Bapak ke Sabang, Merauke dan segala macam. Gimana sih cara membuat gula? Resepnya dikasih terus resepnya. Oh jangan semuanya Pak. Ya. 50%. Terus Nanti pada yang nyuri lagi. iya Gimana Pak? buatnya. Iya buatnya. Kalau buatnya itu kan Bahan bakunya apa aja tuh? itu makanya resepnya kan Iya. tepung, minyak, air. Air. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, air itu air ya Pak. Air, ya. Oke. Air. Jadi cuma 4 bahan itu aja. 4. Wah. Gula, tepung, minyak, air. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Oke. Tepung terigu. Tepung terigu. Oke. Cara buatnya jangan dikasih tahu ya Pak. Cuma bahannya aja itu ternyata. Bahannya aja. Gitu kan. Tapi dengar-dengar tadi juga ngobrol nih, ada beberapa bahan, ada beberapa penyebutan untuk gula gending. Kalau di kita di Bandung apa ya kan itu? Kita ada yang jual makanannya ada, tapi kita tidak pakai ini. Gitu. Tidak pakai ini ya. Kita nyebutnya aromanis. Aromanis ya. Pak? Gula kapas itu. Ya, gula kapas. Iya, gula kapas. Iya. Cuma itu gula tok, tidak ada campur. Oh kan, itu gula tok itu. Kalau nggak salah yang ada yang pakai simping gitu, ya pakai simping ya. Kita pakai keripik gitu. Ritus. Oh, Airnya tuh ritus. oke. Pak boleh Pak, itunya mic-nya dideketin. Udah, Bapak. Nggak ada suaranya. Komedi juga ternyata. Suruh saya ke sini ngikut juga mau ke sini. Oh ya. Oke. Jadi itu bahan bakunya adalah Itu aja. gula, tepung, minyak dan sama air. Itu akhirnya. Nah itu kan kalau saya bilang ini rambut nenek Pak.
Kalau orang sini bilangnya ini apa Pak? Selain gula gening ada nggak bahasa-bahasa lain untuk Kalau di sini banyak namanya, lain kampung lain namanya kalau di sini. lain kampung lain apa? Ada gula tunde, ada gula gending, ada gula banyak Oke. namanya kalau di sini. Oke. Ada semet nih kucing, Kucing. Semet kucing. ada Semet kucing. Oh, kumis kucing. kumis kucing, Oh. banyak namanya. Jadi semet tuh kumis. Kumis kucing bilangnya kan Iya, anak-anak. anak-anak. Nah, kita kan tiap sekolah. Iya. Sudah pulang sekolah tiap kampung. Oke. Oh gitu. Jadi target pertama adalah sekolah. Sekolah. Selesai sekolah, keliling kampung, Jadi, ketemu gadis. kalau masih ya bahannya, baik barangnya. Ada, baru bapak keliling kampung. Oke. Boleh tahu nggak Pak? Isi ini tuh beratnya berapa kilo ini? Pokok berat ini aja ya hampir 3 kilo beratnya ini aja bahannya. Nah, kalau isinya itu kita bikin kadang-kadang 2 kilo, 3 kilo gula. Jadi total keseluruhan ini ada 6 kiloan ya? Apa yang kita isi adalah 6 kilo isinya. Dari Lombok Timur ke Mataram. Sebelum ada motor ini kan katanya turun temurun nih bapak nih. Bapak generasi keberapa untuk berjualan gula gending? Nah, sudah dari bapak ke anak ke cucu lah. Ke anak ke cucu. Jadi sekarang jadi bapaknya bapak itu jualan juga dulu. Turun ke bapak nih. Sekarang turun lagi ke anaknya. Cucunya juga ikut juga. Belum cucu masih sekolah-sekolah. Oh masih sekolah. Tapi sudah diajarkan untuk Sudah bisa bikin sudah bisa bikin. Tapi cucu-cucu masih kuliah belum bisa jualan. Oke. Cuma bikin bisa lah. Oh 24 itu ada yang kuliah ya Pak? Ada yang kuliah. Masya Allah, gila dari gula gending ini ternyata wih luar biasa nih, rambut nenek aja bisa nguliahin anak ya. Wih, top nih. Tapi nanti kita nah itu Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ini bahan ini tuh terbuat dari apa nih Kak? Ini stainless. Oke, stainless. Dulu kita pakai kaleng minyak dulu. Sekarang kita pakai stainless. Dulu pakai kaleng minyak. Minyak Minyak. makan kan. Oke. Minyak goreng. Kalau zaman dulu kan di Pakai kaleng kaleng trikus. Oh, dulu itu dibuatnya pakai itu. Waktu dulu. Itu berarti kaleng-kaleng bekas dibuat akhirnya jadi Kita gini. beli bekas minyak itu kan. turun minyak. Bekas spiritus dulu kita pakai. Dibuat lah ya gitu. Oh. Stainless Sekarang lebih modern pakai stainless ya. bisa karat ya. Oke, sampai sekarang. Oke. Gila, 6 kilo nih jalan-jalan Bu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu nemu kayak gini, tolong Bu ya. Dikurangi lah isinya sedikit biar bebannya agak sedikit berkurang nanti pulang ke Lombok Timur ya Pak ya gitu kan ya. Nah kan dulu Bapak berarti dari umur 15 tahun mari kita jalan-jalan di umur 15 tahun. Kota mana pertama kali yang Bapak datangi? Keluar dari Lombok mana Bapak yang pertama kali datangin? Pokoknya sekitar Lombok Timur, Ya. Lombok Barat lah. Itu, oke. Keliling jalan terus. Dulu kan belum ada kendaraan. Oke. Cuma ada becak namanya di sini. Becak. Cilomo namanya Oke, kan. ya. Nah, kalau di sana becak namanya Oke, Lombok Timur. oke. Itu kita naik pakai kuda itu kan. Ya, Kalau sekarang kan pakai motor ya. Jadi sebelum adanya motor tuh Bapak jalan kaki. jalan. Semua. Biar di sini jalan tuh ke kampung-kampung jalan. Jalan ya Pak. Mappingnya jago juga ya. Jalan terus. Jalan terus Pak, nggak pernah berhenti. Ya berhenti lah, kok masa nggak jalan masa ya. Anak beli juga. Pergi lah. Oke, Ada beli Pak. Kasih Oke. anak-anak pergi lah. oke. Zaman dulu berarti ini dijual berapa Pak? Masih saya jualan masih gulanya 15 rupiah per kilo. Mas, bentar. 15 rupiah Per kilo. per kilogram. Ah, Sebentar. itu saya jualan. Tahun berapa? Tahun 70-an ya? Iya. 70-an. Hmm. Berarti Bapak lahir tahun 60, 50 Ya, Pak? sekitar lah. Sekitar pasti. Kalau yang sudah kayak gini pasti kalau ditanya, oh, Bapak lahir tahun berapa? Sekitar mana gitu. Cuma saya mulai 15 harga gula per kilo. Itu saya mulai jualan. 15 rupiah. Iya. Gila, sekarang harga gula udah juga belasan ribu ya, 15 ribu. Berarti kalau menurut sekitar 30 tahun yang lalu ya, paling 30 tahun yang lalu kalau 70-an ya. 30. Terus penjualannya 5 rupiah.
Rp5. 10 rupiah. Rp10. Sebanyak apa itu Pak? Ya sekitar sekarang ya harga 1.000 lah. Harga 1.000. Oke, yang Rp5 zaman dulu itu harga 1.000 sekarang. Oke. Tahun 78 kalau begitu. 78 ya. Ibu masih beli kayak gini? Zaman dulu? Sekarang Sampai sekarang. kalau di pasar ketemu saya pasti turun. Beli ke, Ibu turun? maksud saya Oh. turun dari kendaraan. Oh, oke. Beli 2005 dapat bergabung sama anak-anak makan. Oh, gitu. Saya kurang Mak, beli lagi sana lah. Oh, gitu. Nongki. Oh, so gila itu nih, ibu sambil nongki ya. Yang bagian anak yang utama. Oke. Nah, ada keberanian akhirnya Bapak untuk keluar Pulau Lombok itu ke pulau mana pertama kali Bapak datangin sambangi? Sembawa, Sumbawa, Bima, Bima, Dumpu. Dompu, itu di umur 15. Nah, waktu masih pertama itu kan. Ya, ya, ya. Lama-lama lanjut. Lanjut. Memere. Mau merah? Nah, Deli. Astaga. Nah, masih pegang sama Pak Soeharto kan. Ya, Bapak nggak takut gitu di jalan jualan ini? Lah aja ya Pak. Memang sudah tahu sudah mereka ini yang jual itu. Oh, jadi aman lah ya Pak ya. Gitu. Tidak pernah terjadi apa-apa di jalan sampai cucu 24 24 ya? tidak pernah Tidak celaka pernah. apa-apa, tidak pernah. Oke. Bapak punya pengalaman nggak yang istilahnya pengalaman yang menyenangkan gitu di kota mana? Pokoknya kotanya itu sama aja kotanya. Ah, Nah, kota sana, kota sini sama. Sama Rasanya aja. kita jualan oh sama aja ya. sama aja. Karena misinya Bapak sudah jualan aja ya, nggak mikirin apa-apa gitu ya. Cuma kita pergi jauh banyak ongkos. Oke. Kalau di sini tidak banyak ongkos. Oke. Gitu aja ya. Kalau di luar kota berarti ongkosnya lebih banyak dibandingkan gitu. Nah dari satu ini disebutnya itu apa Pak? Boleh saya tahu nggak? Bapak ini menyebutkannya apa sih? Rombong ini. Oh rombong. Ya. Oh, rombong. Namanya rombong. Namanya? Rombong gula. Rombong gula. Rombong gula gending. Rombong gula gede. Nah, Untuk bisa habis ini bisa dalam 1 hari atau dalam berapa jam? Tergantung. kalau jualannya itu tidak hitung jam. Nggak hitung jam. Kadang-kadang kita pulangnya pagi, pulangnya siang, pulangnya sore. Oke. Pernah sampai pulang malam? Pernah sampai maghrib. Sampai maghrib. Oke. Perjalanan agak jauh kebayang. Kebayang. Sepotong, kelangan. Oke. Oke. Ini kalau misalkan ditotalkan sekarang ini untuk 2 kilo gula ini dapat berapa rupiah Pak? Pokoknya kita hitung gula itu per kilo 100. 100. Oke. Per kilo. Dan punya keuntungan Bapak dari sini itu berapa Pak? Kalau habis, Iya kalau habis ya bisa dapat 300. 300 sehari. Untuk modalnya berapa? Itu ada modalnya kurang lebih lah 100. 100. Oh berarti Bapak punya keuntungan kalau sampai habis itu 200.000 ya? Wah lumayan juga 200.000 ya. Dipotong sama rokok nggak? Itu bersih. Oh bersih. Oh kalau berarti udah bisa nyampe. Bersih sudah itu. Berarti sudah bisa nyampe 500.000 ya Pak? Bisa nyampe kalau kotornya ya? Oh gitu. Tapi enggak tetap lah kadang-kadang ada kurangnya, ada lebihnya lagi, kurang lebihnya lagi. Kalau nggak habis itu gimana Pak? Basi nggak ini? Nggak. Biar 1 bulan enggak apa-apa. Biar 1 bulan dia nggak basi. Bertambah enak dia. Semakin lama tambah enak. Tambah enak. Keras soalnya. Oh. Yang penting jangan masuk air. Yang penting jangan masuk air. Pan Bapak tinggalnya di air, mal itu air semua. Oke, yang penting tidak masuk air. Kalau masuk udara nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi Jadi kalau gitu menghindari hujan Pak ya, jangan sampai kena hujan. Nah, kalau hujan udah berani jualan kita. Nah, berhasil. Oh, gitu. Musuhnya adalah hujan. Oh, kasihan juga musuhnya hujan kan? Minggu 2 minggu udah habis nggak apa-apa, sampai sebulan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tambah enak dia. Tambah enak ya? Oke, gitu. Oke, boleh Pak. Kan saya belum tahu nih. Sebenarnya tahu ya Pak ya. Tapi misalkan saya mau beli 2.000 itu sebanyak apa Pak? Boleh Bapak? Sekarang saya punya uang 2.000 nih Pak.
Tapi nanti aja uangnya Pak. Ini nih Pak. Harus langsung. Kenapa? Enggak dong, enggak dong. Harus. Oh ini tuh, ini sponsor ya? Ini sponsor tuh segi. Sponsornya, oh astaga. Misalkan Mami ini mau beli nih 2.000 Pak. Biasa kalau kita jual sama anak-anak kan pakai kertas. Oh dulu jadi sebelum plastik pakai kertas. Kalau pakai ini kalau orang beli 10.000, 5.000, Oke. ini. Oke. Tapi kalau Nggak ada kertasnya Pak. Biasa pakai tidak ada katanya, coba kertas. Ada kira tidak sangka yang mau beli kan mau tes kan? ya. Iya. Nah, ini yang 2.000 ukurannya. Oh, nih jadi teman-teman kalau misalkan beli 2.000 itu seuprit deh. Nah, Oh, seuprit. Maksudnya, Pak ini uangnya saya masukin dulu. Nah, jadi ini 2.000. Tapi lumayan ya. Ini 2.000 segini enak juga ya. Icip dulu Kang, manis nggak? Coba icip dulu sama Mami dulu coba. Kak, Mami yang beli, Mi cobain dulu Mi. tes dulu rasanya. Gimana, manis? Ya pasti manis, namanya juga gula nih. Kan garam. Nah, ini kalau kita nyebutnya berarti camilan ya. Nah ini camilan khas banget dari Lombok Timur di desa Kembang Kerang, Lombok Timur, Kecamatan Aikma kayak gini. Cuman ada satu yang paling malas kalau kayak gini tuh, makan ini tuh Pak. Suka nusuk Pak. Iya. Ya kan, suka nusuk. Kirain iya ke saya, ternyata kiriman telepon nih Pak Dedi. Ya Allah. Kalau itu tukang nusuk Pak kesini gitu kan? Enggak ya. Oke, jadi itu boleh. 2.000 ini, 2.000 rupiah. Jadi ibu-ibu nanti jangan kemana-mana. Ya, Bapak akan memberikan gulanya dan tolong beli untuk anak-anak. Nah, itu kita kembali lagi. Ini ada cerita menarik, tapi ini Bapak ya, yang akhirnya kita kembali ke Bapak sebagai pelaku usaha gula gending ini. Sebelum nanti kita apa itu namanya gula gending, kenapa disebut dengan gula gending? Pasti semua udah tahu namanya gending itu kan ada bunyi ya, gamelan ya, lebih ke gamelan kan gitu kan, musiknya ada musiknya seperti apa. Tapi sebelum kita ke musik, saya pengen tahu cerita Bapak ini sampai kok bisa dapat 24 cucu ya? 8 kali nikah Pak, 8 kali Pak, sanggup Bapak itu? Sanggup. Gila. Terjamin juga. Apa Pak? Terjamin juga. Terjamin. Masya Allah. Anak pertama sekarang umurnya sudah berapa Pak? Sudah 5 anak dia. Sudah 5 anak. Oke. Hebat juga. Ada yang mau ilmunya? Ternyata ilmunya itu ada di apa? Ilmunya di mana sih Pak? Saya pengen tahu Pak. Bagaimana? Ada minyaknya. Ada minyaknya. Ada minyaknya. Ada minyak goreng belum? Coba ditanya Mas, yang Ya. 8 itu berapa janda, berapa gadis? Itu ada pertanyaan yang bagus nih. Ada janda, ada gadis. Ada janda, ada gadis juga. Berapa? Berapa Pak? Berapa yang janda, berapa yang gadis? Janda 2, 3 ada juga. Ada. Nggak apa, sampai nggak ingat yang janda yang mana, yang gadis yang mana. Ya pada rasa berarti. Delapan. Nah kebetulan sekarang kita juga biar lebih enak yang ngobrol karena ini ternyata turun temurun Bang, dari bapaknya bapak ke bapak, dan sekarang ada anaknya ini, ada Mas Rian. Kenapa nggak saya panggil juga Mas Rian ke sini? Coba ayo kita ngobrol sama Mas Rian sebagai turunan keberapa ini Mas Rian? Yuk biar bisa kita tahu, mungkin lebih enak kalau ngobrol sama Mas Rian. Biar nanti bapak yang akhir-akhirnya juga. Nah, Tapi ini. turunan asli apa enggak ini? Nah ini kita tanya yang di berapa ini? Kalau ini bukan anak tetangga. Anak tetangga. Kalau anak saya itu Kalimantan, Sulawesi, dia. Oh gitu Bang. Ke Sumbawa. Oh ini anak tetangga, tapi akhirnya sudah dianggap anak. Di satu tempat. Oke, satu tempat gitu ya. Tempat semua di situ di dasar taman namanya. Dasar taman Selamalas itu. Oke, boleh minta mic? Satu lagi. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini saya kasih ke Mas Rian ya.
sekarang kita bisa ngobrol nih. Oke. Halo Mas Rian, katanya. Selamat sore semua. Hai. Ini gula gending kami dari Kembang Kerang Maloka. Maloka. Oke. Maloka itu apa? Itu namanya, judulnya Kembang Kerang Maloka. Oh, judulnya Kembang Kerang Maloka. Adalah 1 tahun lebih Hadid buat namanya Maloka. Oh, baru. Ya baru-baru ini. Tapi namanya itu kan Kembang Kerang itu Maloka namanya. Maloka itu. Gitu. Yang Kembang Kerang itu namanya Maloka. Oke. Mas Rian umur berapa sekarang? Ya umur paling 33. Paling kok Sekitar 33. ya paling 33 gitu. Target saya itu 33. Target apa ini Pak nikah? Target lanjut umur hidup. Oh, jangan dong, harus umur panjang biar bisa 8 kayak pemeran nih. Ya, Nah, Ini gini, juga tidak. Wah, jangan-jangan ini doyan juga nih kayak gini ya. kalau tercatat tanggal lahirnya dia bukan orang Lombok asli. Oh, gitu. Ya. Kalau tercatat. Ya, makanya dia kan nggak ngerti persis. Berarti Oke. orang Lombok asli. Oh, berarti Lombok asli nih Pak. Ya. Oke, berarti benar kan, benar bahwa kalau usaha Kembang Kerang ini adalah asli dari Lombok. gitu Ya. Oke, siap. Makanya KTP-nya nanti 31 Desember semua. KTP-nya tanggal 31 Desember semua. Iya. Oke, jadi Karena hubung. Bapak di 1 Desember. Iya, saya kan asli Lombok. Saya pikir saya pikir ini adalah anak putra bapak, ternyata adalah anak tetangga. Tapi sudah kenal lama ya Pak ya. Sudah dianggap aku anak. Ayo kerja aku anak gitu. Nah Mas pernah punya pengalaman juga sama seperti halnya Ya, Pak Merang. kalau untuk saya jualan. belum pernah lah punya pengalaman. Saya sekitar Lombok Timur sama Lombok Barat ini aja pengalaman. Oke, sama Lombok Timur dan Lombok Barat aja ya. Belum pernah keluar saya. Nggak pernah mau istilahnya Pak Merang udah pernah keluar Sudah pengalaman penuh. pengen istilahnya memecahkan rekor lagi gitu kan ya, istilahnya bisa nyampe ke luar negeri. Ada cita-cita hal seperti itu nggak? Kalau Bapak Murang cita-citanya ya ingin membahagiakan keluarganya gitunya kan. Oke. Memang saya juga gitu, tapi alhamdulillah saya di Lombok Timur sama Lombok Barat semua tercukupi lah. Hanya dengan berjualan ini. Berjualan gula gending ini dah sawah kami. Terutama inilah sawah kami semua gula gending dari Kembang Kerang Maloka. Nah kalau misalkan kan musim hujan ini sebagai musuh nih, Iya, musim hujan sebagai musuh tidak berjualan. tidak berjualan sementara lagi. Tapi kalau sudah reda, kami ya keliling sebentar lah. Oh gitu. Jadi kesehariannya memang semuanya adalah berjualan. Iya, berjualan. Laki-laki semua berjualan. Ya laki-laki semua berjualan. Kadang ya pulang sebentar gitunya kalau hujan. Nanti kalau udah reda sore keluar sebentar. Keluar lagi. Oh. Biasa kan kalau sore gitunya kan kita masuk kampung kan rame. Ya. Anak-anak pada pulang ngaji gitunya. Kita Oke. masuk sebentar gitunya. Alhamdulillah rezeki ada lah. Oke. Sekarang saya tanya ke Pameran. Pameran, pernah nggak mengalami tidak habis sama sekali? Pernah, tidak habis pernah. Namanya jualan. Bukan sekali dua kali kalau belum habis, memang sering. Sering. Ya. Sebab rezeki itu kita tidak menentu setiap hari lah. Luar biasa ya. Tapi Jadi kami tetap bersyukur lah. mensyukuri ya, mencukupi dan Ya, mensyukuri cukup. sampai akhirnya ya 8 itu bukan hal yang Kadang pun mudah. sampai Ya kan pun kita selesai. sebagai pekerja yang bukan orang kantoran juga untuk mikir juga buat dapat 2 juga mikir. Ini 8. Tidak dapat pun sama sekali sering juga. Tapi ini bisa jadi sebuah biusan di kemudian hari sebagai provokator juga. Mari kita berjualan gula gending agar bisa 8. Siapa tahu buat teman-teman laki-laki ya, itu buat pikir tuh, Ki, kamu bisa berjualan gula gending, itu bisa 8 loh. Bapak lihat tuh pengalamannya 8 ya. Ini ngomongin soal ini ya, soal tadi kata, apakah semuanya istri Bapak ini adalah orang ngomong atau ada orang luar? Nggak ada orang luar. Kampung aja ya. Semuanya orang kampung, semuanya daerah situ ya. Iya, betul. Oke. Satu Mas, kalau di luar atau di Lombok bukan di Kembang Kerang, di mana tidurnya kalau malam? Ya, Tadi kan betul. dia bilang Ketika Bapak tidak di kampung, Bapak tidur di mana? Di mana kita kos lah tidur. Ada kos. Sekarang kosnya di sini, kita di sini. Oh, berarti selalu Sekali cari seminggu, kos. dua kali ya. seminggu pulang. Oh gitu. Kalau ada musibah sekarang kita pulang. Oh gitu. Malam musibah ada,
halo musibah, kata ibunya. Lah, Oh, iya. Musibah apa, Pak? ya yang musibah kematian kah, Oh, saya kira orang apa kah, itu kan namanya musibah. Oke. Berarti kos. Berarti kos, Pak. Bos saya Ya, ya. di dasar taman sebelah ada kantor itu belakang. Jadi Kalau dulu-dulu belum ada istilah orang kos. Zaman-zaman Saleh tuh. Di mana Nah, ada tidur? yang dulu kami di selalu pulang kampung pergi. kampung Blokok namanya di sini, Oh. di sini, di sini Mayura itu. di Mayura. Berarti satu daerah punya satu tempat ya, Iya. bukan di mana malam tidur Iya, ya. iya. Nah, Jadi sama aja ke kos. oh, Ya, ya, ya. jadi ngekosnya juga barengan atau sendiri-sendiri, Pak? Kadang-kadang yang satu kamar 3 orang, 4 orang. Oh. Satu Kosnya kayak Ya, sekolah ya. kan. Ya, ya, ya. Kayak sekolah. Di sini berapa? 12 pintu. Nah, Oh, kami oke. 12 pintu. Rata-rata 2, 3, ada yang 4, ada yang 5 yang pertama. Oke. Buat ini meminimalisir pengeluaran, Iya. Pak. Soalnya- Nah, satu lagi, dia sudah punya kayak multi level enggak ke bawahnya? Misalnya anak buah dia yang jualan. Oh, gitu. Jadi apakah Bapak tinggal di rumah aja cuman buat ini alatnya, terus ada anak buah yang berjualan punya nggak? Tidak pernah pakai anak buah selama berjualan. Nah, iya. Masing-masing sendiri-sendiri aja. Oh, gitu. Tidak pernah pakai anak buah-buahan, Pak. Cuma yang belum bisa itu kita tolongin lah. Yang belum bisa apa nih, Mas? Belum bisa buat gula gending lagi. Oh, Kita oke. tolongin Baru buat kita lagi. bantu. Kita Nah, bantu. ada istilah Sambil nyetor-nyetor kita berarti. ajarin lah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah usaha individu. Iya, makanya. Bukan individu, tidak bisa Tidak pernah franchise pakai ini. buah-buah. Nah, dia nggak Ini mau nggak bisa franchise franchise berarti. ini. Nah, itu berarti ini perlu. sebenarnya bagus juga ya dalam sebuah desa mereka memang khusus. Iya, betul. Nggak ada franchise-nya. Nggak ada yang kaya sendiri. Ya, kayaknya bareng-bareng tergantung berarti hasil usahanya tergantung dari kita ya. Iya, Tergantung dari kita. Semangat kita Sendiri ya. Tidak ditentukan sama orang lain berarti. Cuman kontol kayak es itu punya anak buah. ya itu makanya. Berarti ini khas ini. Pak, boleh didekatkan Pak, jangan ke samping Pak. Nah, itu kan suaranya agak keras tuh Pak, lantai ke sana jadi enak gitu kan ya. Ya, mohon maaf Pak, saya akan selalu mengingatkan itu mic jangan ke samping. Karena telinga tidak bisa berbicara. Proses Gitu. pembuatannya bagaimana? Nah, bagaimana Pak proses Sedap. pembuatannya? Apakah Dari gula pasir ke diapakan sampai Itu Boleh, kita Pak, buat varian. dari minyak sama tepung. oke. Kita buat 1 kilo, minyaknya seperapat, terus tepungnya ya lebih lah seperapat lah gitunya. Ya. Nanti tepung sama minyaknya kita goreng. Iya. Nanti gulanya juga kita masak dengan air. ya? Pakai kuali, tapi kualinya lain-lain lah gitu. Nggak bisa bercampur-campur lah gitu. Nanti setelah itu masak gulanya dibekukan lagi sama kuali yang lain, direndam dengan air lah gitu. Setelah beku baru kita ada lem sekitar 3 meter lah, 3 persegi lah besarnya gitu. Adukan sama tepung sama minyaknya itu satukan lah gitu. Kita tarik di situ dengan kecepatan tenaga kita lah gitu, kepandaian kita lah gitu. Kalau misalkan nggak cepat berarti nggak Nggak akan jadi cepat rambut. nggak jadi. Tidak panas ada. Kadang tergantung segini, tergantung kita lah gitu. Kadang tepungnya panas nggak jadi juga. Tergantung ya kita, semangat kita lah gitu. Berarti ada timing ya, kepanasan dari tepung. Ya kepanasan kadang dari- ya kalau sama-sama panas Ya. ya kita yang atur lah gitu. Oh, dan kecepatan Iya, tangan dan akhirnya kecepatan. membuat akhirnya menjadi seperti rambut. Kadang yang menyusuk-nyusuk itu kan ada yang nggak jadi itu. Oh, Nggak jadi itu. sebenarnya halus ya. Ya kalau sebenarnya kalau yang jadi halus lembut dia. Oh, Kayak gula kapas itu tapi Iya. beda rasa lah gitu. Oke, gitu kan. Nah, kan ini akhirnya berwarna ya, mana tadi? Ada yang merah juga kan. Nah, itu saya pengen tahu itu Pak menggunakan apa? Kita pakai warna makanan anu itu, warna makanan. berwarna makanan Iya, aja ya. warna Kita jangan makanan. sebutkan produk lagi. Iya. Nanti produknya belum tentu mau ngasih ke kita. Gitu ya. Saya agak Ada yang merah. Ya pakai kue itu kan, pakai kue itu. boleh Pak. Di mic-nya Pak. Iya. Ya. Jangan malu-malu. Oke. Gitu. Jadi begitu Bu proses pembuatannya. Tapi kalau misalkan saya bongkar pembuatannya hari ini, maka Ibu akan buat, maka terjadilah sebuah franchise. Jadi Kembang Kerang tidak akan ada lagi. Jadi sengaja. Enggak, walaupun Bapak buat, Bapak lihat pun, Wah, sebulan 2 bulan Bapak lihat pun nggak akan bisa. Saya bisa jamin. Oh, ada testingnya. apa itu
tuh? Kalau lihat-lihat, Kalau lihat saja, walaupun Bapak lihat, saya kasih lihat Bapak pun, ini caranya buat saja. Saya lihat kan Bapak, saya ajar pun, tapi kalau Bapak bisa, saya bisa jamin Bapak. Tapi nggak bisa kalau itu berminggu-minggu baru bisa Bapak. Bisa kita gulanya itu kadang 10 kilo rusaknya gitunya, baru bisa. kalau baru belajar. Bapak, saya tanya ke Pak Merandi sebentar ya. Bapak belajar bikin gula ini di umur berapa? Pokoknya masih bujang sudah. Masih bujang. Masih bujang. Akan Dari selalu bujang saya dari bujang. Pernah gagal bikin gula? Merusak. Merusak? Merusak. Baru mulai belum begitu pantas lah. Terus kalau misalkan rusak itu si gulanya dikemanain? Kita buang lah gitu. Dibuang? Iya, kita kan Kadang-kadang kosong. kadang pahit, kadang kan ada yang pahit gitu kan. Iya. Kita kan nggak enak mau jual lah Iya. gitu. Nanti pelanggan kita pun nggak mau beli, rusak gitunya kan. Dia beli ini kan kok pahit, besoknya nggak mau lagi gitunya. Akhirnya kita buang lah gitunya. Kita ngambil modal lagi gitunya. Ternyata beresiko juga untuk bikin usaha ini Kadang ya. 1 minggu, kadang ya bisa rusak juga lah gitu. Sepandai-pandainya kita, Nah. mesti ada rusak gitunya. Oh, saya pikir Nariknya tadi Nariknya pakai itu. alat atau pakai Ya, tangan boleh. gitu? Pakai tangan tapi ada Pakai tangan ada kayu lah sebesar Ya, ya, ya. segini Bisa lah. lah, inilah. oh ya, oke. Puter gitu ya? Kalau kita pegang panas, Iya makanya. panas. Betul. Nanti tepungnya kan mendidih, Iya. kan. Nanti gulanya juga panas. Tepung itu sama minyak ya? Iya. Tepung sama minyak, gula sama air, Sudah nanti dicampurkan terang- dalam satu kuali, nanti dibekukan dari sama air, baru dari situ proses penarikan. Kita bisa dipelajari. Wah, gila. Ini kalau bikin kursus juga bagus. Pelatihan membuat kembang. Ada kan ada yang Di YouTube panjang, ada, sekali kan cuman nggak gulanya bisa itu kan orang bilang. nggak bisa putus-putus, Betul, baru tadi nggak bisa. bagus jadinya itu. Jadi ketika kita menarik gula itu tanpa putus berarti itu bagus. Bagus lah itu. Oke. Ternyata beresiko juga untuk membuat sebuah Harus camilan. dengan pikiran yang tenang kita buat. Wadah. Kenapa harus pikiran yang tenang gitu kan? Ya sebab itulah kalau bisa jadi lah kan kadang kalau kita kacau, kadang ya kita lari ke sana tahu-tahu gulanya gosong nanti kan. Oke. Harus kita evaluasi yang baik lah. Filosofinya lah. Fokus Iya, yang iya. Dalam bikin itu. Makanya dari itu bisa menghasilkan sebuah gula yang sangat lembut mungkin karena konsentrasinya tinggi, dia nggak bisa diganggu gitu ya. Iya, kita diganggu sama istrinya, bah, enggak, oh enggak, ke belakang dulu bah, kita bikin gula, Nggak berani ninggalin tuh. nggak berani ya? Rusak gulanya Berarti itu. istri di belakang dan cucu-cucu juga nggak berani kalau misalkan Biarin bapak lagi bikin, biarin dulu ya nanti kan? proses belakang. Oh, oke siap. Kalau sudah jadi gulanya. Kalau sudah jadi gulanya, oke gitu. Nah, gitu. Itu ada yang mau bertanya lagi? Selain dari Bapak ada yang mau bertanya, boleh sama Bapak. Kebetulan ini menarik sekali. Sebelum Pak Meran akan sedikit nanti sama Kang Ari bagaimana kenapa dinamakan gula gending, karena pasti ada gending dan itu adalah sebuah instrumen bunyi. Yang penting saya dulu yang nanya. Boleh. Jadi gimana Pak? Gula gending ini kan memang gending itu kan gending gitu. Iya. Itu ada cerita nggak dari awal itu gendingnya harus gending apa atau misalkan hanya asal dia memang bunyinya beda aja? Memang ada ceritanya. Ada ceritanya. Ada cerita. Gimana itu? Boleh Pak ceritakan. Itu kan untuk gendingnya itu kan untuk memanggil anak-anak. Ya. Kayak mobil, untuk belnya. Ya. Kalau anak-anak mau dengar itu lari keluar dia kan, lari dia keluar. Papu beli kok. Tak suaranya itu sama loh. Ya. Beda-beda Berapa suaranya. kali? Iya, beda-beda. Jadi satu pedagang dan pedagang lain Ya, itu beda-beda. tergantung kita, kepada kebiasaan kita. Biasa gitu. Ada yang ya bunyi ini, ada yang lagu ini, lagu itu kan. Ada lagu apa? Ada Ya, lagu. kalau saya nggak bisa lagu. Ah. Tapi kalau Cuma yang mau mungkin teman-teman ya. Baru bisa. berarti. Kalau zaman dulu lagunya sama semua. Nada yang kita dengar sama zaman saya kecil. Beda, yang zaman. Itu lagu apa itu, Pak? Pintaran. Nggak ada ya, hanya teori gitu. Nah, mungkin karena baru sekarang jadi terpengaruh juga dengan ada lagu-lagu lain. Oke, jadi sekarang ada improvisasi ternyata Ya, ada itu improvisasi, makanya. ada inovasi yang dulu sama sekarang setiap penjual beda Betul. Kalau dulu semua penjual sama Oh, seperti saya. gitu. Memang dulu satu lagu satu bunyi. Oke. Gimana kan? Ada lagi, jadi sebenarnya tidak ada dinding, tapi itu semacam penanda bahwa
ada paku yang Iya. penjual gula seperti halnya kalau Seperti misalkan- suara gending. seperti Iya. suara gending karena ini ada beberapa Iya. gitu kan, ada yang mungkin piring juga bisa. Bisa. Kayak dulu kalau kita bakso tahu gitu. Iya. Ya. Tok tok tok. Nah, Ciri ini kan khasnya. 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 Teng teng teng. Ya, bakso teng 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 teng. Enggak ada teng 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 enggak ya. Ini bukan bakso. Unyil, belum unyil. Oh iya, oh itu unyil. Iya benar kan. Itu unyil, benar benar benar. Benar. Itu unyil gitu kan. Jadi boleh Pak, sekarang saya ingin sedikit mendengarkan gending yang dimainkan oleh Bapak. Nanti kita respon sama-sama. Boleh. Boleh silakan Pak. Ah, Bapak memainkan gendingnya seperti apa? Ya seperti jualan lah. Kalau lagi Bapak lagi jualan itu seperti apa? Oke. Oke, Pak Maher, saya Respon ringin ya. Kita respon. Coba kan. Nanti mic-nya taruh di sini biar besar suara. Ya. Oke, nanti saya Oh, di bawah, di bawah. boleh. Kalau mau di bawah lebih enak. Bismillah. Atau di situ Nah, kan? di situ. Bentar Pak. Ini saya. Gitu. Boleh. Betul. Oke. Siap. Madepnya ke depan Pak. Oke, orang tua saya mau nabuh gula gending dari Kembang Kerang, Maloka. Iya. Itu baru satu gending. Bapak bisa ada berapa gending yang bisa Pak? Semarang aja saya. Oh sembarang aja. Ini dah suaranya tahun 70-an begini. Sembarang aja sebenarnya pada Ini sama. Sama. Oke. Kayak orang jualan aja. Kayak orang apa Pak? Sembarang aja, gendingnya kayak orang berjualan aja. Oke. Nggak bisa lagu, nggak bisa nyanyi. Oke. Cuma ini aja. Oke. Nyanyi. Boleh Pak, sekali lagi saya pengen tunjukin nanti habis ini langsung ke Kang Ari di Jos ya kakek. Oh, di Jos. Jadi ketika berarti